Yesus. Sebentar kami akan belajar. Kami mau dengar akan firman-Mu, suara-Mu Tuhan. Berbicaralah, hati kami siap. Berkati hamba-Mu Tuhan, rapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata. Dalam nama Yesus, kami serahkan. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Haleluya. Thank you Jesus. Shalom. Langsung. Haleluya. Puji Tuhan ya. Langsung ya. Shalom Bapak Ibu dan langsung ya. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. God is good. All the time and all the time God is good. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih banyak Ibu Lili Sulistyo yang memberikan kesempatan buat saya melayani di rumah doa Immanuel. Senang bisa berjumpa dengan semua saudara. Sungguh saya bersuka cita karena ketika saya lihat catatan saya, saudaraku, terakhir saya ke Jakarta ketemu dengan semua saudara itu 3,5 tahun yang lalu di tahun 2019. Dan saya ketemu dengan saudara secara online itu ternyata sudah 1 tahun, Februari tahun yang lalu ya. Masih berapa banyak di antara saudara masih ingat apa yang saya sampaikan 1 tahun yang lalu secara online? Saya berbicara tentang God of the exception, bahwa Tuhan bisa melakukan perkecualian karena Dia adalah Tuhan atas perkecualian. Jadi jangan takut saudaraku ya. Saya tadi ngomong dengan Ibu Lili sebelum ibadah dimulai tadi ya, pada waktu cek sound ya, saudara-saudaraku, sudah waktunya untuk kita tatap muka saudara-saudaraku ya. Covid sudah berlalu, jangan takut sama Covid ya. Kalau Tuhan pasti lindungi, kalaupun kena Covid puji Tuhan saudaraku, karena Tuhan punya rencana dan kami percaya bahwa immunity itu bukan hanya by injection dengan suntikan, tetapi by infection. Jadi ketika kita kena pun kita malah semakin kuat, saudara-saudara. Ada satu imunitas, ya. Australia, kita sudah hampir 1 tahun gereja tanpa restriction. Ya, jadi puji Tuhan, saudaraku. Jadi senang sekali, sungguh senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Cuma tadi pada waktu cek sound, sukacita saya sempat hilang sedikit, saudara-saudaraku ya. Mau kecewa, mau marah, mau ngamuk, mau tersinggung, nggak bisa karena pendeta, saudaraku ya. Karena saya dikasih tahu sama Bu Lili, kalau Bu Lili itu ternyata sudah ke Sydney waktu weekend lagi, saudara-saudara. Tapi tidak sopan, tidak telepon, tidak kasih tahu, saudara-saudaraku. Mungkin rencana sengaja tidak mau melayani begitu ya. Padahal dulu di 2019 ada banyak saksi. Saudara semua itu saksi bahwa Bu Lili akan bawa tim melayani, mau khotbah di Bethany Sydney. Ternyata janji asal janji, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Akhirnya saudaraku, beliau terpaksa tinggal 1 minggu di Sydney. Ya, puji Tuhan, tapi nggak ketemu dengan saya. Tetapi anyway, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Ya, puji-pujiannya luar biasa, tim Praise and Worship. Saya mau kasih sedikit usulan. Mungkin lagu-lagu tadi yang dinyanyikan luar biasa. Tahun 2019 akhir Tuhan memberikan pesan firman kepada saya tentang 1000 berkat. Dari Ulangan 1 ayat yang ke-11, kiranya Allah nenek moyangmu akan memberkati engkau 1000 kali lagi dari jumlahmu yang sekarang, dan memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saya ngomong kepada tim saya, saudaraku, buatkan lagu berkat. Kemudian muncul satu lagu original song, saudaraku ya, Bethany Sydney Worship, 1000 berkat. Kemudian tahun 2020 lockdown, tutup gereja, dan sekarang kita sudah mengeluarkan lebih dari 40 original song. Jadi mungkin tim Praise and Worship bisa melihat ada banyak-banyak lagu, ada lagu Perjamuan Kudus, ada lagu Fellowship, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semuanya original song yang diciptakan oleh anak-anak kami. Puji Tuhan. Ya, sekarang saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya digerakkan, saudaraku, untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara tentang seseorang yang namanya adalah Ehud. Mungkin saudara, saya tidak tahu saudaraku karena lewat Zoom, ya. Setahu saya, saudaraku, banyak orang tidak mengenal siapa sih Ehud itu, Pak.
Ya, kok nggak pernah kenal. Nah, saya berkata kepada saudara bahwa Ehud ini luar biasa. Ya, dia itu adalah pahlawan kidal karena dia memakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Ya, Ehud pahlawan kidal. Dan saya berdoa supaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang sederhana ini. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ambil Alkitab saudara, kemudian taruh tangan saudara di atas Alkitab. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Dengan apakah manusia bisa mempertahankan kesucian hatinya, kekudusannya, hanya melalui firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sampai kenal firman-Mu dengan kuat. Walaupun dengan cara yang terbatas, kami ada dalam dunia benua yang berbeda, Australia dan Indonesia, jarak yang begitu jauh, tetapi firman-Mu tidak terbatas ya Tuhan, sebab firman-Mu keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan melaksanakan seperti yang dikehendaki dan firman-Mu akan berhasil. Oleh sebab itu, sampai kenal firman-Mu ya Tuhan, kami siap mendengar, kami janji kami akan seperti Maria dari Betani, duduk diam di bawah kaki-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Teks kita, saudaraku, tentang Ehud, saudaraku, ada di dalam firman Tuhan. Ya, sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara ayatnya, Hakim-Hakim pasal 3 tentang Ehud. Saya percaya saudara semua bisa melihat di layar saudara masing-masing. Kita akan membaca cukup panjang, saudara-saudaraku, mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-30. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja, kata Eglon. Diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, ditikamkannya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi, pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya. Setelah ia keluar, baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginannya itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiup
nyala sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu. Dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab. Dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Oh, haleluya. Jadi para teman-teman, para sahabat rumah doa Immanuel yang ada di Jakarta, kita berbicara, Tuhan mengingatkan kepada saudara, ingatlah ada hambaku, seorang yang namanya Ehud. Dia adalah seorang yang kidal, tetapi Tuhan pakai dengan luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi Ehud itu diangkat Tuhan untuk menjadi hakim. Dan konteks ini ada di dalam zaman hakim-hakim, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita semua ingat ketika Yosua, saudaraku, kemudian dipanggil oleh Tuhan. Saudaraku, dia sudah mati. Setelah itu ada zaman period sekitar 400 tahun. Bangsa Israel tidak punya raja dan dipimpin oleh hakim-hakim. Dan salah satu hakim yang paling luar biasa, yang paling dahsyat, nanti saya jelaskan, saudaraku, namanya adalah Ehud. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini saya datang dari Australia melalui Zoom ini hanya mau berpesan 2 pesan saja kepada saudara dari kisah ini. Pesan saya yang pertama yang Tuhan mau tanamkan kepada saudara adalah satu warning, adalah satu peringatan, adalah satu teguran, adalah sesuatu yang commandment. Ingat, dosa dan kedagingan bisa membuat past victory menjadi present defeat. Ingat, saudaraku, kedagingan dan dosa dan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, semua yang tidak kudus, semua kompromi dengan dosa, itu bisa membuat kemenangan masa lampau menjadi kekalahan sekarang. Sekali lagi saya ulangi, itu bisa membuat kemenangan yang pernah Tuhan berikan kepada saudara di masa yang lampau bisa menjadi kekalahan sekarang. Kenapa, saudaraku? Karena jelas dikatakan di situ, kota pohon korma diduduki mereka selama 18 tahun. Oh, haleluya. Saya mau tanya kepada saudara, adakah di antara saudara di sini yang tahu apa itu kota pohon korma? Angkat tangan saudara. Oh, nggak bisa angkat tangan ya, saudaraku. Atau kalau saudara bisa ketik di chat, atau saudara bisa buka mikrofon saudara ngomong. Siapa yang tahu kira-kira apa itu kota pohon korma? Ayo. Oh, Tuhan Yesus. Ada? Apa yang dimaksud kota pohon korma, Ibu Lili? Haleluya. Ibu Nina, ada yang tahu? Tim Praise and Worship, ada yang tahu? Saya kasih waktu. Kota pohon korma itu apa sih, kota pohon korma? Haleluya. Kalau tidak ada yang tahu, ya sudah, terpaksa saya ngomong langsung, saudara-saudara ya. Berarti tidak ada yang dapat hadiah dari Australia, saudara. Maaf ya, saudara nggak ada yang tahu. Iya, kota pohon korma itu namanya Jericho. Ya, Jericho. Oh, saudara-saudaraku, kenapa Jericho itu disebut kota pohon korma? Bagi saudara yang sudah pernah pergi ke Israel, misalnya rute saudara Mesir, Israel, Jordan misalnya ya, rute yang paling umum begitu. Nah, saudara, karena saya sering juga bawa trip, saudara-saudaraku ya, rencana nanti Desember saya malah dikasih tawaran yang luar biasa bahwa Arab Saudi itu dibuka karena Pangeran Muhammad bin Salman membuka Arab Saudi. Jadi saya punya kesempatan untuk pergi ke Sinai of YHWH yang ada di Arab Saudi, saudara-saudara ya. Jadi kalau saudara ada yang mau ikut, saudaraku, akhir Desember nanti Natalan
24-25 kita akan ada di Bethlehem. Jadi kita terbangnya ke Muscat, Muscat aman, aman Israel, Israel turun ke Arab Saudi. Intinya begitu. Oke, anyway, saudaraku, kalau saudara pergi ke trip di Holy Land, saudaraku, kan banyak semua jual pohon buah korma. Siapa yang suka makan buah korma? Oh, luar biasa kan. Indonesia sudah banyak, Australia sudah banyak. Tetapi sering kali saudaraku, guide-guide itu akan bilang, jangan beli korma yang ada di Mesir, di Kairo. Jangan beli yang ada di Amman, di Jordan. Jangan beli yang di Yerusalem. Jangan beli yang dari Nazaret. Kalau engkau mau beli buah korma yang terbaik itu harus di Jericho. Ya, no? Kenapa? Karena paling enak, paling bagus, dan paling luar biasa. Sampai hari ini mereka percaya buah korma yang paling manis, paling enak ada dari mana? Jericho. Ya, dan Jericho itu sangat dikenal sebagai kota yang subur, ya, atau ada mata air yang luar biasa di situ. Saudara-saudaraku, ada mata air yang disembuhkan oleh Nabi Elisa. Saudara ingat, saudara-saudaraku, ya, supaya tidak ada keguguran bayi. Saudaraku, kota yang subur, kota di tanah perjanjian yang pertama. Sayangnya, saudara-saudaraku, kota itu sulit ditundukkan karena apa? Karena punya tembok yang besar, saudaraku. Temboknya double, saudara-saudaraku, ya. Kalau saudara pernah pergi ke Cina, Wangli Junction itu, saudaraku, The Great Wall of China, itu cuma satu lapis tinggi, saudara. Tetapi kalau saudara pergi ke Jericho, saudara akan tahu bahwa temboknya itu double, tidak mungkin bisa dikalahkan. Karena apa? Yang pertama tingginya sekitar 6 meter, lebarnya sekitar 1,2 meter, ada jarak 4 meter kira-kira. Kemudian yang kedua, tingginya saudaraku ada 9 meter, lebarnya 3,6 meter. Saudara, besar. Saudara, bagaimana engkau bisa mengalahkannya? Kalau engkau bisa kalahkan tembok yang pertama, bagaimana engkau bisa mengalahkan tembok yang kedua? Karena begitu engkau masuk di tembok pertama, tembok kedua akan memanah engkau akan mati. Jadi intinya bangsa Israel itu tidak mungkin bisa mengalahkan Jericho, tidak mungkin. Karena apa? Karena mereka adalah anak-anak muda, mereka hidup di padang gurun 40 tahun, mereka tidak punya senjata, mereka tidak punya teknologi besi, mereka tidak pernah perang, mereka tidak punya strategi. Yang mimpin Joshua kebanyakan semua anak muda, mereka berangkat, saudaraku, hanya dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan ngomong kepada Joshua, engkau cukup membawa 7 tabung tanduk. Oh, haleluya. The range of horn. Engkau menuju 7 imam. Kemudian membawa tabut perjanjian. Kemudian mereka akan berjalan mengelilingi kota itu. Tembok itu 1 kali. 1 hari. Jangan lupa engkau harus puasa. Bicara. Engkau nggak boleh berbicara. Engkau puasa berbicara. Itu belum pernah saya umumkan di jemaat, saudara. Engkau puasa berbicara. Mereka berpuasa berbicara, saudara-saudaraku. Hari pertama mereka muter. Hari kedua mereka muter. Yang kedua. Hari yang ketiga 1 kali. Hari yang ke-7 mereka berputar 7 kali, 13 kali mereka memutar tembok itu. Alkitab berkata, saudaraku, tembok itu roboh, hancur, mujizat terjadi. Luar biasa, saudara-saudaraku. Mereka mengalahkan Jericho, kota yang pertama di tanah perjanjian. Oh, haleluya, mujizat terjadi. Saya mau tanya kepada saudara, Bapak, Ibu, saudara kekasih, rumah doa yang ada di Immanuel di Jakarta, berapa banyak di antara saudara yang sudah pernah ditolong Tuhan, yang sudah pernah mengalami mujizat Tuhan, yang pernah mengalami bahwa tembok-tembok Jericho itu roboh? Angkat tangan saudara. Oh, haleluya, amin. Kita semua pernah mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Tetapi pesan ini datang jauh dari Australia kepada saudara, haleluya, bahwa kemenangan yang sudah pernah engkau alami harus engkau pertahankan. Sekali lagi saya ulangi, harus engkau pertahankan. Karena apa? Karena bukan berarti engkau pernah menang di Jericho, kemudian seterusnya Jericho jadi milik saudara. No. Saudara tahu mereka mengalami mujizat, saudaraku, di Jericho. Mereka Jericho, saudara-saudaraku. Tetapi setelah Joshua mati, saudaraku, dan mereka mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oh, zaman hakim-hakim, saudaraku, 2 kali disebutkan dalam hakim-hakim pasal 17 dan 21. Karena tidak ada raja, mereka berbuat
apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri-sendiri. Jadi mereka berbuat seenaknya saja, saudara-saudaraku, sehingga apa yang terjadi melakukan sesuatu yang jahat, sehingga apa yang dulu sudah menang akhirnya mereka kalah. Bukankah itu yang sering sebagai hamba Tuhan, saudaraku? Kadang-kadang saya bingung sama jemaat. Ya toh, Pak, tolong saya, Pak. Oh, masalah keuangan, Pak. Saya tidak bijaksana dulu. Saya main judi, saya main kripto, saya main ini, main robot, saya main ini. Tuhan, tolong sekarang keadaan ekonomi saya susah dan lain sebagainya. Kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Tuhan bikin mujizat luar biasa. Tembok itu roboh, diberkati oleh Tuhan. Tuhan mencukupi, Tuhan menyediakan apa yang dia butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jehovah Jireh terjadi. Sudah bebas, financial ekonominya bebas. Saudara-saudara, beberapa tahun kemudian jatuh lagi di bidang ekonomi. Aduh, saudara-saudara, itu sebabnya saya katakan demikian kepada saudara, bahwa pelajaran daripada Ehud ini, saudara-saudaraku, mengingatkan kepada saudara dan kepada saya bahwa hati-hati dengan yang namanya kedagingan, hati-hati dengan yang namanya dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Karena apa? Karena dosa itu bisa membuat apa yang engkau alami, mujizat yang engkau alami, dalam bidang itu engkau sudah menang, engkau bisa kalah lagi. Ya. Dulu ada jemaat berkata, Pak, tolong Pak, saya Pak, rumah tangga saya hampir hancur, hampir cerai Pak, tolong supaya dipulihkan. Oh, kita berdoa, Tuhan pulihkan, saudara-saudara, suami istri harmonis. Wah, luar biasa, anak-anak dipulihkan, semuanya dipulihkan. Saudaraku, main-main lagi. Padahal dulu sudah pernah ngalami itu, diulangi setelah sekian tahun kemudian. Itu yang saya mau katakan kepada saudara. Itu yang terjadi di zaman hakim-hakim. Kenapa, saudaraku? Karena ketika Tuhan memberikan kemenangan, mereka anggap enteng, saudara. Mereka tidak menghalau semua penduduk yang ada di kota Yerusalem itu, saudara-saudaraku. Ya, contoh saja, orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Contoh lain, suku Manase tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk serta anak kotanya, penduduk Ta'na'a dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yiblam dengan segala anak kotanya, penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk diam di negeri itu setelah orang Israel menjadi kuat. Perhatikan, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Ini persoalannya, saudara-saudara. Kenapa mereka tidak menghalau orang Kanaan yang ada di Geser? Kenapa mereka tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol? Karena apa? Karena mereka mau jadikan orang itu sebagai orang Rodi. Kenapa mereka tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, Aklab, Aksib, Helba, Afek, Rehob, saudaraku, Asyir? Kenapa, saudara-saudaraku? Kenapa mereka tidak menghalau penduduk Bet Semes, penduduk Bet Anat, saudara-saudaraku? Karena apa? Supaya orang-orang itu menjadi rodi bagi mereka. Kenapa mereka tidak menghalau, saudaraku, orang-orang Amori, orang-orang yang diam di Har-Heres, di Ayalon dan Salbaim, saudaraku? Karena mereka mau dijadikan orang rodi. Nah, saudara tahu orang rodi itu apa? Saudaraku, budak. Dijadikan apa? Pegawai. Dijadikan apa? Pembantu. Jadi orang Israel itu ngomong begini, saudara-saudara. Tuhan ngomong kau harus menghalau penduduk-penduduk di tanah Kanaan itu, karena tanah perjanjian itu kudus, ya berlimpah susu madunya aku berikan kepada kamu. Tapi engkau harus menghalau mereka semua. Tapi orang Israel ngomong, enggak apa-apa. Enak. Iya, atau kapan lagi dulu kita di padang gurun nggak punya pembantu, iya. Apalagi di Mesir kita yang jadi budak, sekarang gantian kita yang jadikan mereka budak. Iya, toh. Saya nggak tahu saudara yang ada di Indonesia bagaimana, saudara. Tapi setahu saya kalau saya pulang ke Indonesia ada banyak yang punya sopir, punya pembantu, punya suster, punya neni. Tapi kalau saya di Australia, saudaraku sudah 27 tahun hidup di Australia tidak pernah punya pembantu. Jadi vacuum sendiri. Tadi pagi saya masih vacuum, masih cuci piring, saudaraku
masih bantu istri cuci baju, saudara, masih gantung baju sendiri. Dan orang Israel bilang, kapan lagi? Iya toh, enak kan kalau bangun pagi tinggal ngomong, "Hei, sini bikinkan cappuccino ya, aku minta double shot ya," atau kemudian skim milk ya, mintanya apa namanya yang tol gitu ya. Tolong dibikinkan telur setengah matang, tolong dibikinkan makanan, cuci bajuku ini ya, antarkan aku di sini ya, bersihkan. Enak, enak nggak? Siapa yang kepingin punya banyak pembantu? Nggak apa-apa Pak, ya toh. Tapi mereka lupa bahwa orang-orang yang mereka ajak tinggal sama-sama itu, mereka itu menyembah apa, saudaraku? Mereka menyembah dewa yang namanya Chemos. Mereka menyembah dewa yang namanya Molok. Mereka menyembah yang namanya Baal. Mereka menyembah yang namanya Dagon. Mereka menyembah patung-patung, saudara-saudara. Mereka mengorbankan bayi-bayi. Akhirnya, saudaraku, karena hidup berdampingan, hidup bersama-sama, mereka pikir mereka itu bisa mempengaruhi penduduk di sana, malah mereka yang dipengaruhi. Jadi mereka tidak lagi menyembah Allah Abraham, Ishak dengan Yakub, tetapi mereka mulai menyembah dewi-dewi itu, dewa-dewi itu, sehingga mereka berubah setia, mereka berselingkuh kepada Allah Israel. Mereka menyembah yang lain, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mujizat yang mereka mengalami, tembok yang besar, musuh yang kuat, persenjataan yang besar, itu Tuhan kalahkan. Itu sudah jadi milik pusaka mereka. Ternyata masih bisa diambil kembali sama musuh. Oh, saya mengingatkan kepada saudara, orang-orang yang ada di Jakarta, betul firman Tuhan, itu janji berkat buat kita, pemulihan, kuasa, tanda ajaib, oh penyertaan Roh Kudus, oh kuasa yang ajaib, itu semua milik kita, menjadi harta milik warisan pusaka kita untuk selama-lamanya. Betul, iman, betul saudaraku, tapi perlu engkau pertahankan. Tidak bisa engkau anggap, oh nggak apa-apa kumpul sama orang dunia. Oh nggak apa-apa kumpul-kumpul ya, saudara-saudara. Kan menyenangkan begitu. Oh Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah satu peringatan. Saya masih belum berkhotbah, saudara. Inti khotbah saya tentang Ehud masih nanti di poin kedua. Tapi poin yang pertama saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa saya ngomong keras ini karena saya cinta kepada saudara. Dan saya ngomong, hai kamu, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ingat, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa. Itu datang dari dunia. Dan jangan kau mencintai dunia ini. Jangan mengasihi dunia ini. Sebab kalau engkau mengasihi dunia ini, kasih Bapa nggak ada di dalam kamu. Jadi janganlah kamu itu serupa dengan dunia ini. Itu sebabnya ketika bangsa Israel, saudaraku, datang dengan urapan, datang dengan kuasa, menghancurkan saudara-saudaraku, ya. Kalau saya tidak salah hitung, 36 kerajaan mereka tundukkan, saudaraku, di dalam, 31 kerajaan di seluruh tanah Kanaan, saudaraku, dan berperang selama 56 tahun. Mereka menundukkan semuanya, tapi mereka kompromi dengan dunia itu sendiri. Iya toh, enak kok punya temen, enak kok dilayani, enak kok daging enak, mata enak, semuanya enak. Akhirnya saudaraku, gara-gara setitik saja, gara-gara kompromi kecil, mereka mengizinkan, oh nggak apa-apa Pak, flirting ya, komunikasi sama sama perempuan lain, oh nggak apa-apa, tidak ada transparansi antara suami istri. Saya punya uang sendiri, istri nggak tahu atau suami nggak tahu. Oh nggak apa-apa Pak, merokok sedikit. Oh nggak apa-apa, dekat sama alkohol sedikit. Oh nggak apa-apa, dekat sama orang yang narkoba. Saudara-saudaraku yang kekasih, hey, jangan main-main hidup di akhir zaman ini. Ya, karena apa? Karena ya itu, Jericho itu adalah milik pusaka. Jericho itu tanah perjanjian. Milik mereka masih bisa diambil kembali. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan anggap yang kecil-kecil itu nggak apa-apa. Karena apa, saudaraku? Karena Alkitab ngomong begini, tidak tahukah kamu sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan.
Itu 2 ayat yang saya pinjam dari tulisan daripada Paulus kepada gerejanya di Galatia dan di Korintus. Dan kalau saya pinjam, saudaraku, kata-kata daripada raja yang paling bijaksana, saudaraku, yang namanya Salomo, dia ngomong, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kenapa, saudaraku? Saudara, saya mau katakan kepada rubah itu kecil, rubah itu mungkin cuma 1, cuma 2, kebun anggur saudara sudah berkembang, sudah berbunga, sudah mau berbuah, sudah besar, mau panen, saudara-saudara. Tapi gara-gara cuma 1 rubah, 1 hancur semuanya. Itu yang saya maksudkan, saudara-saudara. Itu sebabnya saya mau menguatkan saudara semuanya, bahwa ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Oh, saudara-saudaraku yang kekasih, ibadah yang murni, ibadah yang tidak bercacat di hadapan Allah. Siapa di sini yang mau ibadah kita, doa kita, puasa kita, pujian penyembahan kita, oh nyanyian kita, ucapan syukur yang kita naikkan, persembahan yang kita berikan, pelayanan yang kita berikan, itu menjadi murni dan tidak bercacat, angkat tangan saudara. Haleluya. Dan dikatakan, saudara, kalau engkau mau punya yang murni, yang tidak bercacat, dikatakan engkau harus menjaga supaya dirimu sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itu adalah ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, ibadah yang murni. Katakan bersama dengan saya, ibadah yang tidak bercacat di hadapan Allah. Menjaga supaya diri saya tidak dicemarkan oleh dunia. Katakan sama-sama, amin. Oh, haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku, itu warning. Nah, sekarang saya masuk khotbah tentang Ehud, saudara-saudaraku. Sederhana sekali, saudaraku. Poin saya yang kedua yang saya mau tekankan kepada saudara adalah ini. Bersama Tuhan, kelemahanmu adalah kekuatanmu. Sekali lagi, saudaraku. Bersama-sama dengan Tuhan, apa yang kau pikir itu kelemahanmu, apa yang kau pikir itu adalah kekuranganmu, justru yang kau pikir kelemahan itu adalah kekuatanmu. Justru yang kau pikir itu adalah kekuranganmu, itu adalah kelebihanmu. Itu adalah pengurapanmu. Ini sulit untuk ditangkap, tetapi perhatikan saudaraku, Ehud ini, saudara-saudaraku. Dikatakan, saudaraku, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, seorang savior, seorang hero, seorang pahlawan, dikatakan namanya Ehud. Siapakah Ehud ini? Dikatakan dia anak Gera. Gera ini siapa? Dia orang Benyamin. Siapa Ehud ini? Jadi Ehud adalah orang Benyamin, dia kidal, saudaraku. Jadi tangan kiri, makanya pada waktu dia membunuh raja, dia mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu. Jadi pedang itu disembunyikan di mana? Di pangkal paha kanan, ditikamkannya ke perut raja. Oh, haleluya. Jadi ternyata kidal, saudara-saudara. Nah, mungkin saudara bertanya, Pak, maksud Bapak apa? Maksud saya itu begini, ya. Ketika engkau membaca Alkitab, dikatakan bahwa Benyamin itu adalah seorang kidal, saudaraku, itu adalah satu kelemahan yang luar biasa atas Ehud. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena Ehud ini adalah orang Benyamin. Nah, Benyamin itu siapa, Pak? Nah, ini Benyamin itu kan adalah anak daripada Israel, ya. Saudara-saudara ingat ya, mungkin lebih baik saya tunjukkan ayatnya saja kepada saudara ya, supaya saudara langsung bisa mengikuti ayatnya. Ya, kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak seberapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sebab sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Oh, and as her soul was departing, for she died, she named him Ben-Oni.
yang artinya the son of my sorrow. But his father called him Benjamin, the son of the right hand. Oh, haleluya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika engkau melihat satu tokoh namanya Ehud, dikatakan dia adalah orang Benyamin, dan dia tangannya kidal, tangan kiri, saudaraku, itu adalah satu kelemahan yang luar biasa. Kenapa? Karena nama Benyamin itu adalah tangan kanan. Ya. Jadi saudara ingat ketika Rahel, saudaraku, mengandung saudara-saudaraku, yaitu seorang anak, dia kandungannya sangat sukar, dia nangis, dia menderita, saudara-saudaraku, dia menderita, keluar banyak darah, dan para ibu-ibu akan tahu, saudaraku. Dan ketika anak itu lahir, saudaraku, ibu itu langsung ngomong, Rahel itu langsung, namamu Ben-Oni, ya, atau namamu itu anak penderitaan, namamu adalah son of my sorrow, anak yang menyebabkan aku susah, anak yang membuat aku sakit, anak yang membuat aku menderita. Namamu Ben-Oni, gara-gara kamu aku mati, gara-gara kamu aku harus mati dengan mudah, Ben-Oni. Tetapi datanglah ayahnya, dan ayahnya berkata, nah, bukan Ben-Oni nama anak itu. Nama anak itu adalah Benyamin, anak tangan kanan. Saya mau sampaikan kepada saudara jemaat yang ada di Jakarta. Seringkali kita diberi nama, saudaraku, sama siapa? Sama manusia yang lain. Karena apa? Karena seringkali kita tidak punya kuasa untuk memiliki nama sendiri. Bukankah nama yang saudara punya dan nama yang saya punya, itu bukan kita yang milih, saudaraku. Yang milih siapa? Orang tua kita. Dan saya dikasih nama, saudaraku, Agus Gunawan. Saudara bisa bayangkan kenapa Agus? Karena lahirnya bulan Agustus. Kenapa Gunawan? Karena gundul-gundul sedikit agak menawan, katanya begitu, saudara-saudara. Ya, saya nggak punya kesempatan untuk memilih nama saya karena orang tua yang memberikan nama. Dan seringkali orang memberi nama kepada saudara berdasarkan keadaan. Orang-orang memberi nama saudara. Saya ke pelayanan, saudaraku, ke Batam, saudara, satu rombongan 9 orang. Mulai teman-teman panggil, Dut. Saya bingung siapa yang namanya Ndut begitu. Oh itu Pak Ndut, kenapa kok dipanggil Ndut padahal bukan namanya Ndut? Iya karena dia dulu gendut. Makanya saudaraku seringkali kita disebut gendut karena keadaanmu gendut, engkau dikasih nama gendut. Orang lain ngomong kepada saudara, oh engkau itu bangkrut. Karena apa? Ya karena engkau bangkrut. Oh siapa orang itu? Oh itu loh yang miskin itu. Oh itu yang janda itu. Oh itu loh yang suka nipu orang. Oh itu yang kasar itu. Itu loh orang itu bekas itu penjahat. Itu loh bekas narapidana. Itu loh orang ini yang apa namanya yang begini. Saudaraku, orang-orang itu memberikan nama yang buruk kepada kita, nama berdasarkan keadaan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena yang punya otoritas untuk memberi nama kepada saudara bukan manusia tetapi Tuhan yang memberikan nama yang indah buat saudara. Dan kalau saudara tidak tahu tentang nama saudara, saya mau sampaikan kepada saudara. Nama saudara adalah bangsa yang dipilih. Engkau adalah umat yang kudus. Engkau adalah bangsa kepunyaan Tuhan sendiri. Engkau anak yang disayang oleh Tuhan. Oh, engkau bangsa yang mulia. Engkau adalah biji mata Tuhan sendiri. Engkau adalah pemenang. Bahkan engkau lebih daripada pemenang. Engkau adalah posisimu di atas dan bukan di bawah. Namamu berhasil, namamu sukses, namamu diberkati. Namamu adalah Benjamin, tangan kanan. Orang yang dipercaya oleh Tuhan. Orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya. Jadi di dalam Israel, saudara-saudaraku, yang bisa kasih nama itu bukan ibu, tetapi ayah. Ya. Nah, saya ketika saya punya anak, saudara-saudaraku, ada kebiasaan yang berbeda. Karena apa? Karena istri saya bilang, loh, anak kalau lahir kan marganya sudah ikut kamu, begitu. Jadi nama pertamanya aku yang pilih. Jadi dia yang pilih, saudaraku, Gwyneth, ya. God with you in every time and hour. Anak yang kedua dia milih Jason, the Jesus son. Yang ketiga Lavinia, love is the answer atau love is near, begitu. Saudara-saudaraku, ya. Nah, tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin engkau tidak punya nama yang indah. Engkau tidak punya nama rohani buat saudara. Dan kalau engkau tidak punya nama rohani, hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara, ketika engkau mendengar namamu dijelekkan, ketika engkau mendengar panggilanmu dijelekkan,
Dan engkau berkata, Pak, saya tidak punya orang tua rohani yang bisa memberitahu saya. Dan saya mau katakan kepada biarlah di dalam ibadah rumah doa ini bukan satu kebetulan. Dan saya mau saudara dengar saya bahwa engkau itu cantik, engkau itu ganteng, bahwa engkau itu diurapi Tuhan, bahwa masa depanmu itu baik, bahwa engkau pasti berhasil, bahwa engkau akan menikah, engkau akan punya keluarga sendiri, bahwa engkau pasti akan sukses, bahwa engkau akan pasti punya rumah sendiri, engkau nggak akan nyewa seterusnya. Haleluya. Engkau tidak akan miskin untuk selama-lamanya. Ya, mungkin engkau sekarang ada dalam lembah yang kelam. Tetapi dengar, jangan takut. Jangan khawatir. Jangan bimbang. Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Itu sebabnya, saudaraku, engkau ada di rumah doa Immanuel. Karena Ibrani 13 ayat 5, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Aku tidak akan membiarkan engkau sendirian. Itu sebabnya dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Dengan siapakah aku takut? Haleluya. Itu nama saudara. Ya, sekarang kita kembali kepada cerita yang ada di dalam Ehud ini. Jadi Ehud itu namanya adalah Benjamin, anak Benyamin, semuanya itu tangan kanan. Tapi dia nggak bisa pakai tangan kanan, saudara. Pakai tangan kiri. Saya tidak tahu ada berapa banyak yang kidal, saudaraku, di kelompok ini. Di sini ada 58 device yang ikut. Berarti paling sedikit ada 58 orang, ya. Saudara-saudaraku, dan saya nggak tahu ada yang kidal. Setahu saya waktu saya tanya di jemaat saya, saudaraku, ada 5 orang yang kidal. Mereka berkata jadi orang kidal itu susah, Pak, apalagi di Indonesia. Karena apa? Tangan kidal kita itu lebih kuat, ya toh. Tapi kita dipaksa untuk nulis pakai tangan kiri, bukan pakai ditulis suruh nulis pakai tangan kanan. Padahal kita bisa nulisnya itu tangan kiri. Kita kalau makan pegang sendok garpu juga gitu dibalik. Kita juga kalau serving ya kasih bawa makanan, bawa minuman begitu. Kita disalahkan karena apa? Karena kita pakai tangan kiri, dianggap tidak sopan. Ya, jadi orang kidal itu dibully begitu ya. Ehud itu juga begitu, dibully. Tetapi saudaraku itu bukan translation yang paling benar. Saudaraku, kenapa saya berkata demikian? Karena kalau ketika engkau membaca Alkitab dan dikatakan dia adalah kidal, saudara, berarti dia lahir cacat. Dia lahir tidak bisa pakai tangan kanan. Diperkirakan oleh ahli teologi, ya, saudara-saudara, separuh badan atau tangan kanannya atau bagian kanannya, saudaraku, tidak berfungsi. Jadi tangan kanannya itu tidak bisa digerakkan atau tidak bisa berfungsi, atau mungkin lumpuh tangan kanannya sehingga dia pakai tangan kiri begitu. Jadi saudara bisa bayangkan seorang Benyamin namanya adalah tangan kanan, tapi nggak bisa pakai tangan kanan karena dia cacat. Kira-kira begitu. Bukankah itu satu kelemahan? Bukankah itu satu kemaluan? Dia malu. Saya bisa bayangkan kalau saya jadi Ehud, saudara. Tuhan, engkau taruh aku di bangsa, saudara. Aku pilihan, Tuhan. Aku lahir di keluarga tangan kanan. Yang punya nubuatan akan menjadi tangan kanan. Tapi tangan kananku tidak bisa digunakan. Dia seorang yang cacat, dia seorang yang cripple, dia seorang yang disable. Makanya saudaraku dikatakan dia harus bikin pedang sendiri. Dan pedangnya itu saudaraku disebut 35 hasta. Pendek saudaraku, kira-kira 30 cm. Kalau saudara mau tahu gambarnya kira-kira seperti ini. Nah ini ya, jadi saudara. Jadi ini adalah Ehud dagger. Ya, ini mungkin adalah gambaran yang foto yang agak besar, tapi kalau saudara lihat, saudaraku, ini pasti kecil, saudaraku, dan disembunyikan di bagian paha kanan. Kenapa disembunyikan di paha kanan? Karena biasanya kalau orang perang, saudaraku, ya, mereka membawa senjatanya ditaruh di sebelah kiri, jadi dengan tangan kanan ngambil ke sebelah kiri, dikeluarkan begini, betul kan? Nah, tetapi karena Ehud itu dia cacat di sebelah kanan, dia taruh pedang kecil itu, saudaraku, di sebelah kanan, saudara-saudara. Maka dengan tangan kiri dia mengambil, dia keluarkan, kira-kira begitu. Makanya dia tidak diperiksa untuk ketemu raja. Saudara ke airport aja, saudara-saudaraku, saya ke airport, saudara-saudaraku, harus copot harus copot ikat pinggang, saudara-saudaraku, ya atau semuanya harus ditaruh. Karena apa? Karena dicek, saudara. Kadang-kadang masih bunyi pipit pipit begitu, saudara-saudara. Kemudian ada orang yang periksa tangan kita semua diperiksa. Nah, jadi orang mau ketemu raja,
Saudara-saudara, bodyguard-nya, tentaranya begitu banyak. Makanya mereka periksa. Kenapa Ehud tidak diperiksa? Ya karena tidak memungkinkan. Yang diperiksa cuma apa, saudara-saudara? Kanannya cacat kok, iya toh? Nggak mungkin ada senjata, makanya nggak diperiksa. Makanya gara-gara dia cacat, dia ngomong kepada raja, aku punya firman yang hanya aku yang bisa berikan kepada engkau. Raja dengan enteng ngomong, oke, semua tentara, semua bodyguard, semua keluar. Ya toh? Kenapa raja merasa nyaman untuk ngomong berdua dengan Ehud, saudaraku? Karena raja lihat dia cacat, dia cripple, dia tidak mungkin bisa bawa senjata dan membunuh dia. Tetapi justru orang lain melihat itu kelemahannya, justru itu adalah kelebihannya. Haleluya. Jadi justru ketika Ehud merasa itu kelemahannya, malah kebalikan. Justru gara-gara dia lemah itu, dia punya kesempatan untuk ketemu dengan raja sendiri. Dia punya kesempatan gara-gara dia lahir kondisi seperti itu. Dialah yang bisa membunuh raja Eglon, saudara-saudaraku, yang besar itu. Yang bisa menggerakkan saudaraku tentara yang besar. Oh, haleluya, 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 haleluya. Dan saya mau ingatkan kepada saudara, apa sih kelemahan saudara? Apakah yang saudara pikir, Pak, saya itu lahir lemah, Pak, di keluarga yang lemah. Pak, saya lemah, Pak, di bidang akademis. Pak, saya lemah di bidang ekonomi. Pak, saya lemah. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, ada satu nubuatan declaration dari Tuhan. Apa yang kau pikir itu adalah kelemahanmu, itu justru kelebihanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Contoh, saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada saudara. Saudara pasti tahu orang ini, saudaraku. Dia namanya adalah Hudson Taylor. Ya, dia adalah misionari pertama, saudaraku, yang pergi ke China. Ya, sangat terkenal sekali. Dialah yang membawa gospel itu pertama ke China. Ya, dia disebut bapaknya orang Cina, saudara, kekristenan di Cina. Tapi dia orang bule, saudara-saudara. Dan orang-orang tanya kepada dia, "Duh, kenapa kok Tuhan pilih kamu orang bule untuk melayani orang Cina?" Begitu. Ya, kenapa Tuhan nggak pilih orang Cina? Dia ngomong, justru karena aku tuh lemah. Ya, justru karena aku tuh nggak bisa ngomong Mandarin dengan baik. Justru karena aku pikir aku tidak akan bisa ke Cina. Justru karena aku lemah. Itulah Tuhan malah pilih aku. Saudara tahu bahwa pilihan Tuhan itu dikatakan justru apa yang bodoh bagi dunia ini, itu yang dipilih Tuhan untuk mempermalukan apa yang dianggap bijaksana di bagi dunia ini. Justru orang yang lemah bagi dunia, itulah yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mempermalukan orang yang merasa kuat di dunia ini. Justru Tuhan pilih apa yang dianggap paling hina oleh dunia ini. Untuk mempermalukan apa yang dianggap mulia bagi dunia ini. Tahukah saudara akan hal itu? Dan kalau saudara tanya kepada saya, Pak, bagaimana dengan Bapak? Saya juga akan ngomong yang sama, saudara. Saya tidak akan pernah menyangka saya bisa jadi pengkhotbah, saudara. Karena apa? Saya ini pelat. Saudara tahu pelat, saudara. Saya ini sering kali dari dulu, saudaraku ya, diilok-ilokkan, dijelek-jelekkan. Han itu kurang vitamin L. Ya, karena nggak bisa ngomong L. Ya, toh kalau ngomong L itu apa namanya nggak bisa gitu ya, dijelek-jelekan saudara. Saya khotbah saudaraku ini, saudara bisa bayangkan, saudaraku mereka ngomong kamu pelat 57 kali, gitu. Dicatat saudara-saudara. Wah, saya malu, saudara-saudara. Jadi, tetapi saudaraku setelah saya bertumbuh semakin dewasa, ternyata justru saya sampai hari ini Tuhan tidak menyembuhkan kepelatan saya ini, saudara. Malah Tuhan pakai saya untuk jadi pengkhotbah. Tuhan itu tak pikir-pikir, Tuhan kau tuh kok, ya pilihanmu kok ya agak unik begitu ya saudara-saudara. Dia tidak memilih orang yang pintar, dia tidak memilih orang yang bisa ngomong saudara-saudara. Dia malah pilih orang yang pelat kayak saya ini, saudara-saudara. Ya, saya bahasa Inggris juga nggak bagus loh saudara-saudara. Ya, nggak bisa bahasa Inggris dulu. Saya ingat saudaraku waktu saya sekolah di Australia tahun 96 ya. Jadi saudara bisa bayangkan saya itu migrant, saya tinggal udah 27 tahun,
Setahun 1996 saya sekolah bikin paper, ambil S2, zaman itu, saudara-saudara ya. Wow, itu berapa? 27 tahun yang lalu. Makanya saudara jadi tahu umur saya kira-kira berapa ya? 39 lah, jujur lah, ngomong sama saudara ya. Haleluya. Loh, kok ada yang mesem-mesem ketawa. Nah, saudara nggak percaya, ya sudah nggak apa, saudara. Anyway, saudara, waktu saya sekolah, saudara-saudara, kok ya, saya bikin paper, saudara, dikasih nilai pas-pasan 60. Ya toh, gurunya bilang apa? Ya toh, oh, karena kamu bikin paper di dalam bahasa Inggris tapi pakai Indonesian grammar. Your language is English but with Indonesian grammar. Tapi saya mau katakan kepada saudara, justru karena saya nggak bisa Inggris dengan bagus itu, Tuhan pilih saya tahun 2002, saya jadi gembala gereja, saudara, yang berbahasa Inggris, memenangkan orang-orang Afrika. Nggak akan kebayang kan, saudara-saudaraku, saya baptis orang Afrika dan lain sebagainya, ya. 3 minggu, 4 minggu yang lalu saya khotbah di Jepang. Orang-orang tanya saya khotbah di mana dia. Saya bilang saya diundang oleh Iwaki Global Mission Chapel. Makanya Bu Lili sebetulnya maunya saya bicara Januari. Saya bilang saya nggak bisa karena saya ada di Jepang, ya toh. Dan saya khotbah di dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Tapi kalau saya lihat justru itu adalah kelemahan saya. Tapi Tuhan pakai kelemahan saya untuk kemuliaannya. Itu sebabnya saya katakan justru zaman hakim-hakim, hakim yang paling dahsyat, paling luar biasa, itu Ehud, saudara-saudara. Bukan yang lain-lain. Loh, kenapa Bapak ngomong begini? Saya buktikan kepada saudara. Setelah Joshua mati, saudaraku, yang meneruskan siapa adalah Othniel. Saudaraku, mantu daripada Kenas, ya, Othniel anak Kenas, saudara-saudara. Ya luar biasa dia, saudara-saudara. Tetapi dikatakan apa? Israel cuma aman 40 tahun lamanya. Zamannya Tola, saudaraku, 23 tahun. Zamannya Yair, 22 tahun. Zamannya Simpson, zamannya Yefta, zamannya Gideon. Sering kali kita lebih dengar Gideon dan pendek-pendek. Saudara. Hanya di zaman Ehud, seorang yang cacat, seorang yang tidak bisa memakai tangan kanan, 80 tahun lamanya Israel aman. Haleluya. Berarti dia adalah hakim yang paling dipakai Tuhan, luar biasa. Kenapa Tuhan pakai dia luar biasa? Karena dia justru lemah. Saudara-saudara. Haleluya. Saya mau saksi sama saudara, ya. Bulan Agustus, September kemarin, saudaraku, teman saya ini kirim tim dari Amerika 8 orang. Saya kenalkan kepada saudara teman saya ini, saudara-saudara ya. Nah, saudara ingat siapa ini? Saudaraku, namanya adalah Nick Vujicic, ya. Dia orang Eropa Timur, saudara-saudaraku, yang lahir di Melbourne, ya, di Australia. Lahirnya tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara-saudara. Ya, padahal bapaknya itu pendeta, ibunya itu nurse. Ya, dia adalah orang pertama orang cacat yang masuk ke sekolah yang tidak cacat, kira-kira begitu. Ya, saudara, waktu saya lihat Nick pertama kali, saudara, saya nangis, saudara. Saya pikir bagaimana Tuhan bisa pakai seseorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki untuk melayani Tuhan, saudara. Ya, dan kalau saudara jadi Nick, saudaraku, lahir nggak punya tangan, nggak punya kaki, sedangkan adik laki-laki kamu itu sangat sempurna, ganteng, kau punya adik perempuan juga cantik, sempurna, saudara-saudaraku. Iya, saudara kan merasa Tuhan, kenapa? Makanya Nick itu dibully, saudara-saudara, dibully habis-habisan. Iya, atau dia mau bunuh diri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, justru apa yang dia pikir itu kelemahannya, apa yang manusia bilang itu kelemahanmu, engkau gak punya tangan, gak punya kaki, tetapi justru itulah yang menjadi kelebihanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak akan pernah menyangka, saudaraku, bahwa dia pertama saya terbang ke Brisbane, ketemu papanya percaya ke saya gendong dia dulu. Itu pertama kali pergi, saudaraku, ya. Gendong dia, bawa ke Jakarta, bawa ke Surabaya, di gereja kami di Surabaya, gembala saya, saudara-saudaraku, ya. Nggak percaya, masa bisa sih, Han? Gitu. Kamu taruh dia di Nginden, kapasitas 35.000 orang. Akhirnya ditaruh di Manyar, saudara. Saudara tahu gedung Manyar itu, saudaraku, sampai goyang. Orang itu semua kepingin datang, kepingin lihat dia, saudara-saudara. Ya, sampai ditahan-tahan minggu, akhirnya pindah ke Nginden, saudara-saudara. Ya. Karena apa? Karena dia
Nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa khotbah begini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Orang-orang itu bisa nangis gitu. Karena saya menerjemahkan dia, saudara-saudaraku ya. Saya pikir saya bisa berkhotbah lebih hebat daripada Nick. Betul nggak? Saya juga bisa khotbah tentang sukacita, saudara-saudaraku ya. Tapi orang dengar saya khotbah sukacita, dia ngomong, iya, Bapak tinggal di luar negeri, Bapak punya pendidikan, Bapak keluarganya bagus, istri baik, anak baik, semuanya baik, pelayanan baik. Tapi ketika Nick yang berbicara, saudara-saudara, orang nangis, terjamah. Saya bawa Nick itu sudah ke banyak negara, saudaraku ya. Ke Singapura, ke Kamboja, ke Malaysia, ke Indonesia 4 kali, saudara-saudara. Orangnya sukacita, luar biasa, suka ketawa. Satu ketika kalau kita naik pesawat, saudaraku ya, karena saya setiap kali naik pesawat sama Nick itu selalu VIP, saudara tahu VIP. Kita terbangnya ekonomi, tapi masuknya duluan, saudara-saudara. Padahal terbangnya ekonomi. Kenapa? Karena bawa orang cacat. Bawa orang cacat selalu boarding duluan, saudara-saudara. Jadi ketika kita boarding duluan, saudaraku, Nick ngomong begini, Han, kira-kira kamu lihat cabin di atas itu, kamu bisa masukkan aku di atas nggak? Aku bilang, ya bisa aja, kamu cuma 33 kilo gitu. Oh ya, 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 ya. Oke, saudara, cabin di atas itu kita buka, kita taruh Nick di atas tuh, gitu. Kita tutup, siapin kamera, siapin handphone, saudara. Pramugarinya bilang, oh kenapa, apa yang kamu kerjain? Jangan rame-rame, jangan rame-rame. Kemudian orang lain mulai boarding. Begitu mereka mulai boarding, sudah buka cabin nih, bah, gitu, kemudian, bah, begitu sudah. Wah, suka bikin apa namanya, bikin ketawa, begitu saudara-saudaraku ya toh. Saya ingat saudaraku setiap kali kita pergi pelayanan, saudaraku dia suka berenang, ya toh. Orang bingung, oh, ini bisa berenang, oh ya bisa, saya bilang, ya toh. Kita lempar bola, dia loncat masuk air, piu, begitu saudara. Ya, itu yang namanya jendela satu hotel, semuanya buka jendela, lihat sudah ada satu tante-tante encim-encim datang, hampir kena serangan jantung. Itu nggak ada tangan, nggak ada kaki, tenggelam itu kita tenangkan. Tante jangan khawatir tante, berenang itu tidak perlu tangan, tidak perlu kaki, berenang perlu iman dalam nama Yesus. Ya, aduh lucu karena apa? Karena kita itu tidak tahu, saudara-saudara. Saudara dan saya ini kita punya tangan, kita punya kaki. Makanya saudaraku bahwa oksigen itu saudaraku yang berputar aliran darah melewati jantung setiap 23 detik kita semua tahu saudara mengirimkan oksigen ke seluruh organ tubuh kita dan karena Nick tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia bisa menahan nafas lebih lama daripada saudara dan saya. Saudara sama saya nahan napas di dalam air bisa berapa lama sih? Paling 1 menit, 2 menit, nih itu bisa 5 menit lebih, saudara-saudara. Di dalam air. Makanya dia sering kali itu senang berenang di laut, saudara-saudara. Karena apa? Dia bilang kadang kalau aku kena ombak, bior, kemudian aku jatuh, kesedot ombak ke bawah, bung, gitu ya. Aku menyentuh pasir. Aku tenang aja, aku cukup tahan napas, dia bilang. Ketika aku tahan napas, pelan-pelan aku akan pasti naik di atas ombak itu. Makanya Nick seringkali berkata, oh seringkali di dalam kehidupan ini kita kena ombak, kita kena badai, sehingga kita jatuh, kita tenggelam, rasanya sudah mau mati di bawah. Cukup tahan napas, cukup berdoa, panggil nama Yesus. Oh, maka perlahan-lahan kau akan naik di atas dan kau akan selamat. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi kelemahan itulah yang membuat dia justru berhasil. Ya. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudaraku, sekarang dia jadi pembicara motivator dunia, saudara-saudara ya. Kalau dia diundang company untuk memberikan motivasi, saudara-saudara tahu kira-kira dia khotbah 1 jam itu berapa sih biayanya, saudara-saudaraku? $50.000. Tahu nggak, saudara? Tidak termasuk tiket pembantunya dan lain sebagainya. Gomban dolar. Di Australia sudah ada 2 company yang undang dia. Saudara, dia sudah khotbah di semua gereja mega churches di dunia ini. Saudara sebutkan apa? Hillsong sudah, Lakewood Church, Joel Austin sudah, Gateway sudah. Gara-gara apa? Justru nggak punya tangan, nggak punya kaki. Saudara, saya aja nggak pernah diundang sama pendeta-pendeta besar itu, saudara-saudara. Karena saya punya tangan, saya punya kaki. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, dapat undangan, saudara-saudara. Iya,
Saudara tahu sekarang, saudaraku, ini adalah fotonya, saudaraku. Sekarang dia sudah menikah sama Kenaye, ya. Dia punya anak 4, saudara. Wow, mungkin saudara kaget, anaknya 4. Iya, anak saudara berapa? Anak saya aja 3, kalah sama Nick, saudara-saudara. Anaknya 4, saudara-saudara. Ya. Istrinya cantik-cantik loh, Pak. Kok bisa, Pak? Iya toh. Mana ada perempuan mau suka sama Nick itu, Pak? Iya toh. Mau kawin sama dia, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kalau ada orang ngomong begitu sama saya yang bingung, saudara-saudara. Kenapa? Karena selama perjalanan saya dengan Nick, saudaraku, ya, yang saya tahu, ini yang saya tahu, saudara, ada 18 wanita, 18. Saudaraku datang sama Nick ngomong, Nick, Tuhan bicara, aku ini istrimu, 18. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara-saudaraku. Yang mau kawin sama dia banyak, saudara-saudara. Justru karena nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dan saya mau mengingatkan kepada saudara. Oh, kalau saudara punya tangan, punya kaki, berarti Tuhan bisa pakai saudara lebih yang percaya. Katakan amin. Mungkin saudara berkata, Pak, saya punya persoalan, Pak. Bagaimana Tuhan bisa pakai saya? Saya sudah tua. Justru kalau saudara pikir tua itu adalah kelemahan, justru Tuhan akan pakai ketuaanmu itu sebagai kelebihanmu. Saudara mungkin berkata, Pak, saya mungkin nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Justru karena nggak bisa bahasa Inggris, kelemahanmu itu Tuhan bisa pakai itu menjadi kelebihanmu. Pak, saya datang dari keluarga yang broken home. Pak, saya pernah ditinggalkan begini-begini. Justru itu kelemahanmu. Tuhan bisa pakai kelemahanmu itu menjadi kelebihanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara berkata, Pak, saya lahir dengan kondisi fisik seperti ini, lemah seperti ini. Justru kelemahanmu itu, yang kau pikir lemah, itu bisa Tuhan rubahkan menjadi kelebihanmu. Itu sebabnya 80 tahun mujizat yang paling luar biasa yang Tuhan berikan selama 400 tahun zaman hakim-hakim. Tuhan pakai Ehud, seorang yang cacat, yang tidak bisa pakai tangan kanannya, melakukan perkara yang besar. Oh, haleluya. Oh, ayat yang terakhir, saudaraku, Paulus berkata demikian. Oh, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pemain musik bisa bantu, haleluya. Kalau saudara mau mengiringi, haleluya, haleluya. Saya mau berdoa buat saudara yang ada di Jakarta saat ini. Oh, Paulus berkata, justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu sebabnya Paulus lebih suka bermegah di atas kelemahan-kelemahan Rasul Paulus. Apa kelemahan Paulus? Banyak, saudara-saudaraku. Ya, atau Paulus secara fisik tidak baik. Saudaraku adalah mantan pembunuh. Paulus, saudaraku, tidak masuk hitungan. Dan masih banyak dia berkata, dari semua rasul, aku adalah yang paling hina. Aku adalah yang paling berdosa. Itu kelemahan daripada Rasul Paulus. Tetapi justru yang paling lemah, justru yang paling berdosa, saudara, Tuhan pakai secara luar biasa. Menuliskan 1/3 buku daripada perjanjian baru. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi kalau hari ini engkau merasa lemah, engkau merasa bodoh, engkau merasa tidak berarti, engkau merasa hina, engkau merasa tidak dianggap, percayalah Tuhan bisa pakai kelemahanmu itu. Mari kita berdoa. Kurabakasikita karabakashanda rabakashanda. Kurabakasikita karabakashikita karabakashanda. Kurubukusikita karabakashikita karabakashanda. Bapak hamba berdoa untuk setiap jemaat yang ada di Jakarta saat ini. Sambil saudara membuka kedua tangan saudara, sambil berkata, Tuhan, ini kelemahanku. Seakan-akan saudara berkata, Tuhan, ini loh yang aku lemah. Aku lemah dalam ekonomi, aku lemah di dalam kepandaian, aku lemah di dalam kekuatanku, aku lemah di dalam background keluargaku, aku lemah karena masa laluku ada banyak kelemahan, ada banyak kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Tetapi hari ini aku menyerahkan semua kelemahanku kepadamu, aku menyerahkan semua kekuranganku kepadamu, ya Tuhan. Pakai diriku, Tuhan, seperti engkau memakai Ehud, seperti engkau memakai Nick Vujicic, ya Tuhan, yang lemah. Secara manusia tidak mungkin, secara manusia tidak bisa, secara kekuatan manusia tidak bisa, tetapi engkau pakai hari ini. Secara manusia pun kami lemah, secara manusia pun kami tidak bisa, namun kami percaya Tuhan bisa urapi, Tuhan bisa pakai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, biarlah setiap orang-orang yang merasa dirinya lemah,
Saudara ingat bahwa Ehud itu membuat pedang bermata dua, yang kecil, karena dia hanya bisa buat yang kecil. Namun itu adalah lambang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Oh, biarlah firman Tuhan ini datang ke kota Jakarta, menguatkan engkau dan menjadikan engkau para pahlawan-pahlawan. Oh, jangan takut, hai para pahlawan yang gagah berani. Mungkin tidak ada yang menyebut engkau pahlawan, mungkin tidak ada yang menyebut engkau hero, tidak ada yang percaya engkau bisa menjadi pahlawan. Hari ini percaya Tuhan bisa pakai engkau sebagai pahlawan. Tuhan bisa pakai engkau sebagai hero untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan dengar saudaraku, Tuhan akan pakai engkau untuk merebut kembali Jericho yang harusnya sudah dimenangkan, yang sudah kembali di tangan iblis. Engkau akan mengalahkan kota pohon korma. Engkau akan mengambil kembali kota pohon korma itu. Engkau akan kembali merobohkan tembok-tembok itu. Engkau akan kembali merobohkan dalam nama Yesus. Kurabakasih, mari kita berdoa di dalam roh bersama-sama. Kurabakasih kita karabakashanda. Kurobokoshi kita karabokoshi kita karabakashanda. Kurobokoshi kita karabakashih kita karabakashanda rabakashanda. Kurobokoshi kita karabogo syakara kalabako syakara oh, pengurapan yang sama yang membuat orang cacat menjadi pahlawan. Pengurapan itu turun atas engkau. Terimalah dengan iman di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Turun ke atas Bu Lili, turun ke atas Bu Nina, turun ke atas Dewi, turun ke atas Anggreni, turun ke atas Ibu Heni, turun ke atas Ibu Rusnawati saat ini menjamah engkau. Haleluya. Terimalah dengan iman. Haleluya. Dan pengurapan ini akan turun, dan engkau akan menyelamatkan bangsa. Engkau akan membuat keadaan aman. Engkau akan merebut kembali kota pohon korma dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terima kasih Ibu Lili. Maaf sudah kelebihan waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Gunawan, Pak Pastor Agus. Terima kasih karena Tuhan sungguh luar biasa